Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1211 sampai bab 1215. Sudah kubilang, anak ini baru saja menghancurkan lingkaran sihir 3 talenta dan 3 keberuntungan yang diatur oleh tuanku. Dia membiarkan hantu itu pergi. Dia tidak menyingkirkan hantu itu. Hantu itu aku kabur bukan karena anak ini, tapi karena aku takut dengan lingkaran sihir tuanku, makanya aku kabur. Sekarang, hantu itu tidak tahu cara melarikan diri. Kemana kamu pergi untuk menyakiti orang? Pan Wei membalas, kamu berbohong. Meskipun aku tidak bisa melihat hantu, aku percaya apa yang dikatakan instruktur Ye, hantu itu telah dihilangkan. Selain itu, sejak tadi malam, tubuh kakek situasinya semakin membaik, yang membuktikan bahwa instruktur Ye mengatakan yang sebenarnya, Taois. Xiao Xi memandang Pan Wei dengan tatapan kebencian terhadap besi, dan berkata, Nona Pan, jangan tertipu olehnya, anak ini adalah yang terbaik dalam menipu wanita. Kurasa kaulah yang terlihat seperti pembohong, kata Pan Wei. Pandehai buru-buru berkata, kamu gadis kecil, apa yang kamu bicarakan? Guru Tao kecil Si tampak marah. Apa, aku pembohong? Coba lihat lebih dekat, sama seperti dia bisa mengusir hantu. Jangan bahkan memikirkannya. Apa dia, bisakah itu dibandingkan dengan Gunung Naga dan harimau kita? Zhang Tianxi mendengus dingin. Aku masih bertanya-tanya mengapa tidak ada jejak hantu sama sekali. Ternyata kamu membiarkannya pergi. Kamu ini membantu roh-roh jahat ini keterlaluan. Apakah kamu tahu itu? Menurut aturan Long Hushan, kamu akan ditangkap dan disiksa, ditahan selama 10 tahun. Pan Wei berkata, mengapa? Instruktur Ye menyingkirkan hantu itu. Jangan dengarkan omong kosong murid pembohongmu. Taois Xiao Xi berkata dengan marah. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, Anda adalah orang-orang yang telah tertipu. Yaoer terkikik, dan berkata, tidak mudah untuk mengetahui kebenaran. Apa, hantu itu melarikan diri? Bisakah kamu masih memiliki cara untuk menangkapnya kembali? Bagaimana ini bisa diverifikasi? Napas berhidung banteng Tuan Yu memuntahkan napas lagi, dan berkata, Xiao Xi, kamu bisa diam, agar tidak membuat orang lain tertawa? Tidakkah kamu tahu bahwa seni menahan roh yang unik dari sekolah Prancis? Mendengar ini, Zhang Taois Tianxi Xiao Xi tertegun. Apa, itu keterampilan unik dari sekolah Prancis? Yuan Yaoer masih muda. Apakah dia juga mempelajari seni menahan roh? Anda tahu? Di antara sekolah hukum Long Hushan, mereka yang bisa belajar menahan seni spiritual adalah semua tugas tingkat tua di atas usia 60. Pantas saja Yuan Yaoer yang dikenal sebagai jenius yang langka dalam 1 abad ini bisa melakukan misi bersama Master Yu. Dia benar-benar mempelajari seni menangkap roh. Tuan Besar Surgawi Yu mengabaikan keterkejutan keduanya, mendengus dingin, dan berkata kepada Yuan Yaoer, kalau begitu tolong Yuan Yaoer gunakan keahlianmu. Yuan Yaoer tersenyum sedikit, kalau begitu. Bodohi dirimu sendiri. Dia mengeluarkan lampu bola merah dari dadanya, menggumamkan sesuatu di mulutnya. Saya melihat jari-jarinya yang ramping menggosok bola, dan bola itu langsung bersinar dengan cahaya merah redup. Segera setelah itu, semua orang merasa ada suara samar di sekitar mereka, seolah-olah itu adalah suara air yang mengalir. Dengan suara samar, awan kabut merah muncul di depan semua orang. Hanya saja orang biasa tidak bisa melihat kabut merah. Bahkan Zhang Tianxi dan Taois Xiao Xi, mereka tidak memiliki mata langit, dan mereka tidak dapat melihat kabut merah. Guru Surgawi Agung Yu telah membuka matanya selama bertahun-tahun, jadi dia bisa melihat. Namun, mata Dewa Naga Ye Chong bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, Hong Wu terus-menerus mengubah bentuknya, dan mensimulasikan seluruh proses pemusnahan hantu Ye Chong tadi malam. Saya melihat Hong Wu berubah menjadi Tuan Pan untuk beberapa saat, kemudian berubah menjadi hantu lagi, melayang di udara, dan akhirnya,
Ada adegan di mana dia dipukul oleh Ye Chong dengan jimat giok dan menghilang. Adegan-adegan ini muncul satu persatu, seolah memutar ulang layar film. Ye Chong pernah mendengar mantra penangkap roh ini dalam warisan Dewa Naga. Saat ini, ketika saya melihat orang lain melakukannya, saya diam-diam kagum di dalam hati. Ini sangat menarik, kata Ye Chong Sin. Yuan Yaoer awalnya melihat kabut merah, tapi dia tidak sengaja melihat Ye Chong dengan penuh minat, menatap kabut merahnya sendiri. Dia sedikit terkejut dan bertanya, "Kamu, bisakah kamu melihatnya juga?" Ye Chong tersenyum dan mengangguk. Ekspresi Yuan Yaoer tiba-tiba menjadi aneh, dan dia memandang Ye Chong dengan sangat ingin tahu. Dia tahu betul bahwa mantra penangkap roh ini tidak terlihat oleh orang biasa. Hanya mereka yang telah mengolah mata langit yang dapat melihatnya. Dan latihan mata langit ini adalah mantra tersulit di Gunung Longhu. Bahkan seseorang dengan beberapa bakat, tanpa akumulasi puluhan tahun, tidak dapat mengolah mata langit sama sekali. Bahkan guru surgawi Agung Yu baru saja mengkultivasi mata surgawi 2 tahun lalu dan dipromosikan menjadi guru surgawi agung. Selama ratusan tahun di Gunung Longhu, hanya seorang jenius kultivasi seperti Yuan Yaoer yang telah mengolah mata surgawi pada usia yang begitu muda. Di Gunung Longhu, orang lain yang mengolah mata langit di usia muda adalah kakak perempuannya. Selain itu, Yuan Yaoer belum pernah mendengar ada pemuda bermata surgawi. Oleh karena itu, Ye Chong di depannya sangat mengejutkan Yuan Yaoer. Faktanya, mata Dewa Naga Ye Chong berkali-kali lebih baik daripada mata surga yang dikultivasi. Tuan Yu juga melihat seluruh proses kabut merah. Dia diam-diam terkejut, hantu ini memang dilenyapkan oleh bocah di depannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melihat Ye Chong lagi. Apa asal-usul anak ini? Dia bisa menyingkirkan kejahatan yang begitu kuat. Kau tahu, bahkan adik laki-lakinya Zhang Tianxi tidak bisa berbuat apa-apa pada hantu ini. Untuk dihilangkan dengan mudah oleh anak ini, apalagi anak ini sepertinya memiliki kemampuan mata surgawi. Ini saja sudah cukup bagi anak ini untuk menjadi master surgawi yang hebat di Gunung Longhu. Memikirkan hal ini, mata Tuan Yu berkedip dengan dingin. Yuan Yaoer terkikik, dan menarik teknik penahan roh. Bagaimana, Paman Yu? Apakah kamu sudah melihatnya? Great Heavenly Master Yu menghela nafas lagi dan mendengus. Tianxi Zhang dengan cepat bertanya, "Saudaraku, apa yang terjadi?" Taois Yu memberikan tatapan kosong pada Taois Xiaoxi. Hantu itu telah dilenyapkan. Apa? Taois kecil si tertegun. Ternyata itu benar. Dia melirik Ye Chong. Nah, anak ini memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin? Zhang Tianxi tidak dapat mempercayainya, bahkan dia tidak berdaya, untuk dieliminasi oleh anak di depannya. Mendengar ini, Pan Dehai diam-diam menghela nafas lega. Pada saat ini, Pan Wei dengan bangga berkata, "Izinkan saya mengatakan, Instruktur Ye tidak lebih buruk dari Long Hushan Anda. Jika Long Hushan tidak dapat menahannya, Instruktur Ye dapat melakukannya." Pan Dehai buru-buru ingin menghentikan Pan Wei, tapi itu sangat terlambat. Kata-kata Pan Wei sudah diucapkan. Pan Wei ini juga belak-belakan, kata-katanya yang tidak disengaja menyebabkan malapetaka. Taois Xiaoxi dan Tianxi Zhang tidak bisa membantu tetapi tersipu saat mendengar ini. Ketika Tuan Yu mendengar ini, dia hanya mendengus dingin, dan berkata, "Hehe, kecuali satu setan kecil, jangan terlalu merajalela, mungkin kamu tidak tahu kemampuan kami di Long Hushan." Itu dia, seorang gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa, berbicara omong kosong di sini, kami Long Hushan juga merupakan evaluasi acakmu. Zhang Tianxi berkata dengan tidak senang. Pan Dehai bergegas maju, menatap Pan Wei dengan tegas dan berkata, "Pan Wei, gadis kecil, kenapa kamu tidak bisa bicara? Cepat dan minta maaf kepada para tamu terhormat." Melihat ayahnya begitu tegas, Pan Wei enggan, terdengar. Dia baru saja akan meminta maaf, tetapi saat ini, Ye Chong tersenyum, menepuk bahu Pan Wei, dan berkata, "Mengapa? Kamu ingin meminta maaf?
Apa yang kamu katakan adalah kebenaran, dan tidak ada yang salah. Maksudmu, kamu lebih kuat dari Long Hushan, benar-benar gila. Zhang Tianxi berkata dengan marah, oke. Karena kamu sangat ahli dalam hal itu, mari kita bersaing dan lihat bagaimana aku, Long Hushan. Kata guru surgawi Agung Yu. Pan Dehai segera mencondongkan tubuh ke depan. Oh, Tuan Yu, jangan marah. Tuan Yu mendengus dingin, oke, nak, demi menjadi tamu keluarga Pan, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Tapi, kamu memandang rendah aku, Long Hushan, dan aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Keluarga Pan mengerang dalam hati. Pan Dehai ingin mengatakan bahwa Ye Chong ini bukanlah tamu dari keluarga Pan. Tapi setelah dipikir-pikir, Yuan Yaoer juga baru saja mengatakan bahwa Ye Chong mengusir hantu keluarga Pan-nya dan menyelamatkan orang tua itu. Jadi dia baik kepada keluarga Pan-nya. Pan Dehai berpikir sejenak, tapi dia tetap tidak mau menjelaskan. Pada saat ini, Ye Chong malah tertawa, jangan khawatir tentang itu hari ini. Biarkan aku melihat apakah kamu Long Hushan benar-benar mampu, bocah gila. Lubang hidung Tuan Yu menjadi lebih besar. Yuan Yaoer, di sisi lain, tampak tertarik dan berdiri di samping dengan senyuman di wajahnya. Lupakan saja, hari ini lelaki tua itu akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya itu sebenarnya. Kata guru surgawi Agung Yu, saat dia berbicara, dia berjalan ke pot bunga. Karena saat itu musim dingin, bunga-bunga di dalam pot sudah layu. Hanya menyisakan ranting-ranting berbunga di sana, gundul. Ini dibesarkan oleh Pan Dehai, bunga sutera yang sangat langka dari wilayah barat. Dia biasanya suka memelihara beberapa bunga dan tanaman. Pada saat ini, Tuan Yu mendengus dingin, lalu dengan ringan mengetuk dahan bunga 3 kali dengan jarinya. Segera setelah itu, dia membaliknya dengan santai, dan berteriak, buka. Setelah itu, jejak kuncup hijau muncul di dahan bunga yang tidak aktif yang dapat dilihat semua orang dengan mata telanjang. Dan kuncup hijau ini tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika tumbuh menjadi ukuran yang cukup besar, muncul kuncup bunga, dan dalam beberapa detik kuncup bunga tersebut berubah menjadi bunga ungu yang indah. Aroma bunga yang aneh tercium ke seluruh ruangan. Dari perkecambahan hingga pembungaan, siklus yang awalnya memakan waktu beberapa bulan seakan dipadatkan menjadi 1 menit yang singkat ini. Melihat pemandangan ini, orang-orang tercengang. Ini bukan juggling biasa, ini benar, biarkan cabang-cabang tua bermekaran. Kemampuan mengubah bunga menjadi bunga dengan 1 tangan benar-benar seperti keajaiban. Pan Dehai penuh dengan kekaguman, ya Tuhan, Anda benar-benar layak menjadi guru langit besar Gunung Longhu. Saya mengagumi Anda, sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat mengubah hukum alam bunga mekar. Pan Deping di sebelahnya juga berkata, itu benar. Keterampilan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia, hehe, bagaimana orang lain bisa membandingkannya? Dia melirik Ye Chong dengan sengaja atau tidak sengaja. Taois Xiaoxi juga memandang Ye Chong, mencibir, dan berkata, hehe, aku juga berpikir begitu. Kamu adalah junior yang merajalela. Apakah kamu melihat betapa kuatnya? Pamanku hari ini, masa depan, Anda harus mengakui kekalahan sesegera mungkin. Dan ketika Anda melihat orang-orang kami di Gunung Longhu, Anda dapat berkeliling untuk saya. Ye Chong sedikit tersenyum, itu hanya tipuan. Taois Xiaoxi mendengus dingin, kamu adalah sangat keras kepala. Dia hendak mengutuk, tetapi dihentikan oleh Tuan Yu. Oke, karena kamu sangat percaya diri, tolong pamerkan kemampuanmu. Kata guru surgawi Agung Yu, Ye Chong mengangkat bahu, lalu berjalan ke depan pot bunga dan mengambil sedikit tanah. Kemudian, Ye Chong mengangkat tangannya dan melemparkan tanah ke udara. Semua orang memandang Ye Chong, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Pan Wei sangat menantikannya, dia percaya bahwa kakaknya Ye Chong akan selalu membawa keajaiban. Namun, setelah setengah menit, sepertinya tidak ada yang terjadi. Di dalam pot bunga itu, masih ada sekuntum bunga yang baru saja dibuka oleh Tuan Yu. Taois Xiaoxi mencibir, haha, nak, apakah kamu melakukan penumpahan tanah? Ini keahlianmu,
ini sangat konyol. Pan Deping juga mengambil kesempatan untuk menggema. Ya, kamu pasti gila, Yu. Datian mencibir dan menggelengkan kepalanya, Zuzi konyol. Aku benar-benar bersaing denganmu, jatuh sekali. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tuan Yu adalah orang pertama yang memimpin dan keluar. Zhang Tianxi dan Tao Xiaoxi mengikuti di belakang, dan Pan Dehai, Pan Deping dan yang lainnya juga mengikuti. Pan Wei bertanya sambil tersenyum, "Kakak Ye Chong, apa yang kamu lakukan?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu kapan kamu keluar." Kemudian, Pan Wei meraih lengan Ye Chong dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo keluar cepat." Coba lihat, saat Pan Wei dan Ye bergegas keluar, pemandangan yang menyapa mereka langsung mengejutkan Pan Wei. Berbagai bunga dan pohon ditanam di halaman rumah Pan. Hanya saja, selain bunga plum, bunga dan pohon ini hanya mekar di musim semi dan musim panas. Jadi, saat ini Ben sedang telanjang. Tapi saat ini, melihat sekeliling, semua bunga berwarna-warni di halaman sedang mekar. Termasuk yang ada di pohon buah-buahan, bunga pir putih, bunga persik merah muda, dan beberapa mawar merah semuanya bersaing untuk mekar. Di taman kuno rumah Pan, di bawah latar belakang bersalju, sebenarnya ada bunga berwarna-warni. Pemandangan aneh seperti itu sangat indah. Wajah Pan Wei memerah karena kegembiraan, dan dia berseru, "Kakak Ye Chong, cantik sekali, kecuali Pan Wei." Semua orang juga tercengang. Melihat pemandangan di depannya, Pan Dehai tidak bisa menutup mulutnya. Dia paling tahu bunga dan pohon di halaman, dan dia benar-benar terkejut melihat semuanya mekar saat ini. Jika ini keajaiban, inilah keajaiban yang sebenarnya. Setelah sekian lama, Pan Wei tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Tuan Surgawi Yu, Anda hanya membiarkan satu bunga di pot bunga mekar. Tetapi instruktur kami Ye membuat semua bunga di taman mekar." Semua orang terdiam. Tangan ini bisa membuat bumi mekar. Siapapun yang lebih baik, tentu tidak perlu banyak bicara. Tuan Yu memandang Ye Chong dengan tidak percaya, dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu melakukannya?" "Bagaimana ini mungkin?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu hanya tipuan." Tuan Yu tercengang. Jika sial ini adalah triknya, tidak peduli apa, maka tidak perlu hidup. Tanpa diduga, ada mantra yang begitu kuat di dunia ini, bisakah itu benar-benar mengubah tanaman di bumi? Tuan Yu masih tidak percaya. Faktanya, Ye Chong diam-diam menggunakan kekuatan Heavenly Chen Beat barusan. Tindakan Ye Chong menyebarkan tanah tadi hanya untuk menarik perhatian orang lain. Dia menggunakan Heavenly Dust Beat sementara semua orang melihat debu. Manik debu langit ini milik bumi, dan sudah memiliki kekuatan hidup bumi. Manik debu surgawi melepaskan kekuatan tanah, memelihara tanaman, dan membuat semua bunga mekar. Bagi Tian Chenzu, ini tidak lebih dari masalah sepele. "Bagaimana? Apakah kamu yakin?" Pan Wei tersenyum. Pan Dehai memarahi di samping. "Gadis kecil ini, mengapa dia begitu bodoh? Bukankah ini memalukan orang-orang di Longhushan?" Tuan Yu mendengus dingin, dan berkata, "Tentu saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran kamu berani menjadi begitu merajalela, tapi menurutmu apakah kemampuan ini cukup bagimu untuk memandang rendah Longhushan? Orang-orang itu tidak sama dengan Longhushan kita. Dibandingkan dengan mantra sihir, itu tidak berharga." Kata Zhang Tianxi. Tao Xiaoxi juga berkata, "Benar, keterampilan Gunung Naga dan Harimau kita lebih praktis, karena Gunung Naga dan Harimau kita ada untuk membunuh iblis dan iblis ini bukan untuk menyenangkan orang." Zhang Tianxi dan Xiaoxi pendeta Tao bernyanyi dan bergema. Berbicara dengan paksa, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, apalagi yang kamu punya, tunjukkan saja." Guru Surgawi Agung Yu menyemburkan kemarahan lagi, dan berkata, "Oke, hari ini aku akan membiarkanmu, bocah gila, melihat Gunung Longhu kami, kemampuanmu yang sebenarnya." Mengatakan ini, Guru Surgawi Agung Yu diam-diam mengerahkan energi sejatinya. Setelah itu, saya melihat Yuda Tianxi meraih di udara.
tetapi tidak ada yang tersangkut di tangannya, seolah-olah dia menangkap segenggam pasir di kehampaan. Kemudian guru besar surgawi Yu menggumamkan sesuatu selama setengah menit. Kemudian dia mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan melempar ke udara. Mengikuti gerakan Great Heavenly Master Yu, hanya ada suara retak di udara yang awalnya jernih. Seolah-olah tepat di sebelah telinga semua orang, ada guntur yang keras, yang membuat gendang telinga semua orang sakit, bahkan tubuh mereka sedikit mati rasa. Pandehai dan yang lainnya menutup telinga karena terkejut. Ini guntur yang meledak di udara, sungguh dahsyat. Komentar Pandeping, itu benar. Ini memang guru surgawi agung Gunung Longhu, dia hanyalah dewa. Semua keluarga Pan memuji. Di mata semua orang, ini adalah aksi sesungguhnya dari Long Hushan. Baru saja, keterampilan Guru Yu untuk meledakkan guntur langit dalam kehampaan jauh lebih baik daripada keterampilan Ye Chong untuk mekar di mana-mana. Taois Xiaoxi mencibir, dan berkata, ini adalah keterampilan unik Gunung Naga dan Harimau kita, seni iblis pemadam petir surgawi, bagaimana, apakah kamu sudah menerimanya sekarang? Dia berkata sambil menatap Ye Chong dengan provokatif. Yuan Yaoer di sebelahnya masih tersenyum. Ye Chong tidak peduli tentang itu. Dia sedikit tersenyum. Hanya dengan momentum ini, bisakah kamu dianggap sebagai Lei? Hampir seperti bermain drum, mendengar ejekan Ye Chong, Tuan Yu dan yang lainnya kesal. Ini adalah keahlian unik mereka di Long Hushan, tidak tertahankan dihina oleh Ye Chong dengan cara ini. Tuan Zhang menatap Ye Chong dengan kejam, dan berkata, wah, kamu ini terlalu banyak, kamu gila, karena kamu sangat gila. Biarkan aku melihat kemampuanmu, Taois Xiaoxi berkata. Tuan, anak ini telah menghina kami Long Hushan beberapa kali, kenapa tidak singkirkan dia sekarang, hancurkan dia berkeping-keping, dah. Tianxi Yu mendengus dingin, Long Hushan kita tidak menggertak orang, mari kita lihat trik apa yang bisa dimainkan anak ini. Itu benar, jika kamu tidak bisa menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya hari ini, aku akan membiarkanmu mati di sini. Anda harus membayar harga untuk kegilaan dan ketidaktahuan Anda. Zhang Tianxi berkata dengan dingin. Ye Chong tersenyum, baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu guntur langit yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong melambaikan tangannya ke arah langit, dan udara keemasan berputar ke langit. Dalam sekejap, awan gelap menutupi kepala semua orang. Lalu, boom, suara keras meledak di langit di atas kepala semua orang, itu bergema di langit. Semua orang tercengang, ini adalah guntur langit yang sebenarnya. Metode Ye Chong untuk menarik guntur adalah guntur yang sebenarnya. Saya tidak tahu berapa kali lebih baik dari guntur langit Ye Chong, dibandingkan dengan guntur langit Ye Chong. Suara Yudatian barusan seperti petasan. Di antara keduanya, ada penilaian termasuk semua orang, termasuk Tuan Yu, langsung tercengang. Nyatanya, semua ini hanyalah penyamaran yang dibuat oleh Ye Chong dengan mata Dewa Naga. Yuan Yaoer terkikik lagi, karena dia melihat trik Ye Chong. Nyatanya, jika Tuan Langit Yu memikirkannya dengan hati-hati, dia juga bisa menemukan kebenaran. Lagi pula, dia juga orang yang telah membuka matanya. Namun, karena dia ada di dalamnya dan terlalu kaget, dia tidak menyadarinya. Yuan Yaoer tidak memberi Master Yu dan yang lainnya kesempatan untuk bereaksi. Dia tersenyum dan berkata, hehe, Tuan Paman, tampaknya Tianlei anak ini memang lebih kuat dari milikmu. Yuan Yaoer, bagaimana Anda bisa membantu orang luar berbicara? Xiao Daois sangat tidak puas, berkata dengan marah. Yuan Yaoer terus tertawa dan berkata, saya hanya mengatakan yang sebenarnya, mengapa? Bukankah keahlian saya lebih rendah dari yang lain? Jadi mengapa orang tidak memberitahu saya? Wajah tua Tianxi Yu memerah karena malu, dan dia mendengus dingin, anak baik, hari ini aku mengakuinya, ayo pergi. Setelah itu, Tuan Yu membawa Tianxi Zhang dan Taois Xiaoxi pergi, tanpa menunggu Yuan Yaoer sama sekali. Pan Deping buru-buru mengejarnya, oh, keramah tamahannya tidak baik Tuan Surgawi,
apakah Anda akan pergi sekarang? Apakah Anda tidak tinggal bersama kami untuk makan malam? Tuan Surgawi Yu dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa memiliki wajah untuk tetap tinggal di sini? Mereka pergi tanpa melihat ke belakang. Yuan Yaoer tidak pergi bersama Tuan Yu dan yang lainnya. Setelah Tuan Yu dan yang lainnya pergi, Yuan Yaoer memandang Pan Wei dengan senyum penuh. Saudari Pan Wei, lama tidak bertemu, ya. Saudari Yaoer, Pan Wei berkata sedikit tidak nyaman. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Kemudian, Yuan Yaoer tersenyum lagi, memandang Ye Chong, dan berkata, "Kakak Pan Wei, apakah ini pacarmu, dia?" Benar-benar luar biasa, wajah cantik Pan Wei memerah. "Tidak, ini bukan pacarku, adalah instrukturku." Yuan Yaoer berkata sambil tersenyum, "Oh, benarkah? Karena itu bukan pacarmu, maka jangan salahkan adikku karena aku melakukannya." Pan Wei berkata dengan cepat, "Tidak, tidak apa-apa, dia milikku." Setelah selesai berbicara, Pan Wei menyadari apa yang dia katakan, dan wajah kecilnya menjadi semakin merah. Ye Chong melihat kedua gadis ini, mendiskusikan dirinya tanpa rasa malu di depannya, dan tidak bisa menahan tawa dan tangis. Pan Dehai dan yang lainnya berdiri di samping, tidak enak badan. Nyatanya, Pan Dehai sudah melihat betapa kuatnya Ye Chong. Dia juga menemukan bahwa Ye Chong bahkan lebih kuat daripada para guru besar di Gunung Longhu. Meskipun Master Langit di Gunung Longhu tidak dapat diprovokasi, dia tidak ingin menjadi musuh Ye Chong yang begitu kuat. Pan Dehai juga orang yang pintar, jadi tentu saja dia tidak akan menyinggung ahli seperti itu. Untungnya, Ye Chong memiliki hubungan yang baik dengan putrinya dan menjadi instruktur putrinya. Memikirkan hal ini, Pan Dehai segera menyapanya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, Anda benar-benar luar biasa, Anda menyelamatkan orang tua itu kemarin, dan keluarga Pan kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Ye Chong menatap Pan Dehai, merasa geli di hatinya. Pan Dehai ini ingin mempertahankan Ye Chong dan menyerahkannya ke Long Hushan kemarin. Hanya saja dia tidak menyangka bahkan Tuan Yu dari Gunung Longhu tidak akan bisa melakukan apapun pada Ye Chong. Kemampuan Tuan Ye benar-benar hebat, saya sangat mengaguminya, sungguh suatu kehormatan bagi putri saya untuk memiliki instruktur seperti Anda. Kata Pan Dehai sambil tersenyum. Ye Chong tersenyum, dan tidak peduli, bagaimanapun juga, dia adalah ayah Pan Wei, dan dia memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahannya. "Tuan Pan, anak kucing, karena masalah ini sudah diselesaikan sekarang, saya akan pergi dulu," kata Ye Chong. Setelah berbicara, Ye Chong berbalik dan berjalan keluar. Yuan Yaoer tersenyum, "Saudari Pan Wei, Paman Pan, kalau begitu aku akan pergi juga." Mengatakan itu, Yuan Yaoer mengikuti Ye Chong dan juga berjalan keluar. "Tunggu, sampai jumpa," Pan Wei mengikuti di belakang keduanya. Yuan Yaoer menyusul Ye Chong, dan berkata sambil menyeringai, "Hai, namaku Yuan Yaoer." Ye Chong mengangguk. "Ye Chong." Yuan Yaoer menatap Pan Wei sambil tersenyum, lalu melihatnya lagi. "Kamu Chong." Dia tiba-tiba berkata, "Jika suatu hari saudari Pan Wei memperlakukanmu dengan buruk, atau jika kamu merasa bosan, kamu bisa datang kepadaku. Aku berjanji akan membuatmu ingin mati." Wajah tua Ye Chong langsung memerah tanpa diduga, melihat ke arah seperti itu gadis kecil yang cantik, dia akan mengatakan hal seperti itu, dan itu di depan Pan Wei. Dia diam-diam melirik Pan Wei. Pan Wei menatap dirinya sendiri dengan mata marah. Tampaknya mengatakan, "Beraninya kamu." Kemudian, Pan Wei maju selangkah, menempatkan Ye Chong dan Yuan Yaoer di antaranya. "HMPH, kakak Ye Chong tidak tahu itu," kata Pan Wei dengan wajah memerah. Yuan Yaoer tersenyum, lalu melambai ke Pan Wei. "Aku pergi, sampai jumpa." "Sampai jumpa," Pan Wei berkata kepada Yuan Yaoer. Ketika Ye Chong hendak pergi, Pan Wei tiba-tiba bersandar ke telinga Ye Chong dan berbisik, "Kakak Ye Chong, jangan tertipu oleh Yuan Yaoer itu,
dia peri kecil. Chong lucu, dan berkata, "Don, jangan khawatir, aku tidak akan tertipu untukmu." Pan Wei tersipu. "Bah, apa yang kamu bicarakan?" Kemudian Ye Chong melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal pada Pan Wei, dan pergi. Pan Wei sedikit enggan, melihat punggung Ye Chong pergi. Ye Chong dan Yuan Yaoer meninggalkan villa besar keluarga Pan bersama. Yuan Yaoer memandang Ye Chong dan berkata, "Nah, kamu mau kemana?" Ye Chong berkata, "Pulang. Pergi ke Dongxi." Yuan Yaoer berkata, "Benar, pergi ke Dongxi dan lewati Beijing dengan kecepatan tinggi stasiun kereta api. Bisakah saya menumpang?" Ye Chong menyeringai, "Oke, tidak masalah." Setelah itu, keduanya masuk ke mobil Ye Chong. Ye Chong menyetir, meninggalkan rumah Pan, dan menuju Dongxi, Beijing. Setelah berkendara di sepanjang jalan utama di lingkar dalam ibu kota selama sekitar setengah jam, mereka tiba di persimpangan lingkar dalam dan Dongxi. Dari sini, jalan lurus ke utara, dan Anda akan tiba di stasiun kereta api berkecepatan tinggi Beijing. Ada banyak mobil di jalan, matahari bersinar terang, menyinari permukaan beton jalan, kedua sisinya tertutup salju, dan pemandangannya indah. Sambil mengagumi pemandangan indah di sekitar mereka, keduanya mengobrol omong kosong. Yuan Yaoer bertanya kepada Ye Chong sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan gadis kecil Pan Wei tadi?" Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa." "HMPH, kamu tidak perlu berbohong padaku." Yuan Yaoer terkekeh, "Aku tahu jika kamu tidak memberitahuku. Gadis kecil itu, kamu pasti tidak mengatakan hal baik tentangku. Apakah kamu mengatakan bahwa saya seorang peri kecil, jadi Anda tidak ingin ditipu oleh saya?" Ye Chong terdiam. "Saya tidak tahu cerita seperti apa yang ada antara Pan Wei dan Yuan Yaoer. Mereka sepertinya saling mengenal dengan baik." Saat berbicara, ekspresi Ye Chong tiba-tiba menegang. Karena dia merasa sejak dia sampai di jalan ini, ada dua mobil Buick hitam yang mengikuti mereka dari dekat. Selain itu, Ye Chong tahu bahwa orang-orang yang mengikuti mereka semuanya sangat kuat, dan kekuatan rata-rata mereka berada di puncak prajurit peringkat Huang. Apalagi mereka memiliki aura yang sama, jadi seharusnya mereka dilatih secara batch. Tampaknya menjadi kelompok terorganisir dan terencana. Pada saat ini, Yuan Yaoer juga merasakan ketidaknormalan di belakangnya. Saya melihat di tangannya, dia tidak tahu kapan dia sudah memegang segenggam bubuk merah muda. Dia membuka jendela mobil, lalu melihat keluar mobil. Serbuk langsung menghilang di udara. Kemudian, Yuan Yaoer menutup matanya dan mengerutkan keningnya, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan berkata kepada Ye Chong, "Itu pembunuh Feng Ten." "Winton." Ye Chong belum pernah mendengar tentang organisasi pembunuh seperti itu. Yuan Yaoer mengangguk, dan berkata, "Feng Sta ini adalah ibu kotanya. Baru-baru ini, sebuah organisasi pembunuh tiba-tiba bermunculan, organisasi pembunuh. Ini sangat misterius, tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya, dan tidak banyak orang. Para pembunuh di organisasi pembunuh itu sangat kuat. Sangat sedikit tentang organisasi pembunuh misterius ini, jadi orang biasa belum pernah mendengar tentang Feng Sta. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan organisasi misterius ini tidak kalah dengan organisasi pembunuh terkenal Night Wolf." Ye Chong mendengarkan perkenalan Yuan Yaoer, berpikir, "Ada organisasi pembunuh yang begitu kuat? Aku bahkan tidak tahu. Tapi bagaimana gadis kecil ini tahu?" Ye Chong menatap Yuan Yaoer dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Apakah kamu, wanita tertua dari keluarga Yuan?" Yuan Yaoer terkekeh, cemberut dan berkata, "Tidak, aku wanita kedua." Keluarga, 4 pahlawan di ibu kota adalah keluarga Bai, keluarga Tang, dan keluarga Pan, dan yang terakhir adalah keluarga Yuan. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa Yuan Yaoer ini juga anggota keluarga Sixiong di ibu kota. "Apakah ini aneh?" Yuan Yaoer berkata sambil tersenyum. "Hei, aku hanya tidak menyangka.
Ye Chong tersenyum. Tapi, apakah pembunuh yang ditikam angin ini mengejarmu atau aku? Yuan Yaoer berkata sambil tersenyum, HMPH, lihat dengan penampilanmu, kamu tahu bahwa kamu telah menyinggung banyak orang. Kurasa, pembunuh duri angin ini semua mengejarmu. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata dalam hatinya, dari penampilanku, bagaimana kamu mengetahuinya? Namun, Ye Chong sama sekali tidak peduli dengan para pembunuh ini. Sambil berbicara, Ye Chong secara sadar memimpin kedua buik ke sisi jalan yang relatif jauh. Lagi pula, jika ada perkelahian, akan sangat buruk untuk menyakiti orang yang tidak bersalah, dan ini bukan yang ingin dilihat Ye Chong. Sampai Ye Chong mengemudi ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, dia menginjak rem. Dua buik di belakang juga berhenti, dan selusin pria kuat keluar dari mobil. Orang-orang ini semuanya mengenakan celana ketat abu-abu muda, dengan pola bayonet tercetak di bagian dada pakaian. Ye Chong dan Yuan Yaoer juga keluar dari mobil. Yuan Yaoer meletakkan tangannya di dadanya, bersandar ke mobil, menatap Ye Chong sambil tersenyum, dan berkata, tolong, orang-orang ini di sini untuk membunuhmu, aku tidak akan membantumu. Ye Chong tersenyum kecut, dan berkata dalam hatinya, wanita ini benar-benar aneh. Namun, dia tidak membutuhkan bantuan Yuan Yaoer. Untuk menangani sampah kecil ini, dia sendiri sudah cukup. Ye Chong berjalan beberapa langkah ke depan, berdiri di depan semua orang, dan bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Sebelum dia selesai berbicara, pembunuh utama berkata, bukan urusanmu, keluar dari sini. Berbicara, ini pembunuh mengabaikan Ye Chong sama sekali, dan bergegas menuju Yuan Yaoer. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa para pembunuh ini ada di sini untuk membunuh Yuan Yaoer. Tapi Ye Chong langsung diabaikan. Saya melihat bahwa para pembunuh ini sangat cepat. Mereka melewati Ye Chong dalam sekejap, dan bergegas menuju Yuan Yaoer. Yuan Yaoer memiliki senyum di wajahnya pada awalnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa para pembunuh ini sebenarnya mengincarnya. Yuan Yaoer mendengus dingin, HMPH, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saat berbicara, dua pembunuh telah tiba di dekat Yuan Yaoer. Di antara mereka, pembunuh tercepat memancarkan cahaya dingin di tangannya, memegang belati di tangannya, dan menusuk dada Yuan Yaoer. Yuan Yaoer mendengus dingin, dia adalah seorang jenius yang langka di Gunung Longhu. Apakah dia diberikan tanpa bayaran? Yuan Yaoer langsung berubah menjadi sosok merah, dan terbang kembali dalam sekejap. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, aliran bubuk merah muda terbang ke depan Yuan Yaoer dalam sekejap. Pembunuhnya tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan dia menghirup semua bubuk itu ke hidungnya. Tiba-tiba, seolah kehilangan akal sehatnya, si pembunuh mengangkat belatinya dan menikam rekannya di sampingnya. Ye Chong tahu bahwa itu karena Yuan Yaoer menggunakan teknik pengadukan jiwa. Hanya ada suara puci, seolah kantong air yang pecah telah ditusuk. Rekan di sebelahnya tidak bereaksi sama sekali, dan bangsanya sendiri berbalik. Pria sial itu bahkan tidak berteriak, lukanya mengeluarkan banyak darah, seperti balon yang pecah, dan kemudian jatuh ke tanah mati. Dan pembunuh gila itu terus menggunakan belatinya, mencoba membunuh orang lain. Pada saat ini, pemimpin si pembunuh mendengus dingin, dan dengan sekejap, dia mendekati si pembunuh gila. Kemudian, dia menamparkan kepala yang terakhir dengan satu telapak tangan, membunuhnya secara langsung. Menjadi sangat kejam terhadap bangsanya sendiri, Ye Chong semakin merasa bahwa orang-orang ini tidak tampak seperti orang Tionghoa asli. Episode ini tidak menghentikan para pembunuh ini. Mereka terus bergegas menuju Yuan Yaoer dengan langkah cepat. Namun, kali ini, banyak pembunuh yang sangat berhati-hati. Mereka sudah menjadi petarung peringkat Huang Puncak. Yuan Yaoer kehilangan kesempatan, dan tidak akan mudah untuk berhasil. Ketika Yuan Yaoer membuang bubuk itu lagi, seorang pembunuh berteriak, dan dengan embusan napas di depannya, semua bubuk itu tertiup angin. Pada saat ini,
Kedua pembunuh itu telah memblokir mundurnya Yuan Yaoer. Belati di tangan kedua pria ini memaksa Yuan Yaoer mundur lagi dan lagi. Segera, Yuan Yaoer terpojok. Segera setelah itu, belati seorang pembunuh menusuk Yuan Yaoer. Sekilas, Yuan Yaoer sepertinya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kemudian, hanya terdengar suara letupan, seolah-olah keris itu telah ditusukkan ke dalam air. Yuan Yaoer di depannya meledak dalam sekejap, berubah menjadi kabut air. Ternyata itu adalah mantra ilusi. Yuan Yaoer yang asli telah lolos dari pengepungan ketiga orang ini. Pembunuh ini gagal dalam satu pukulan dan terus mengejar Yuan Yaoer. Tapi pemimpin pembunuh itu berdiri di sampingnya dengan dingin. Dengan tangan kanannya, dia terus mencubit gagang pisau di pinggangnya, matanya dingin dan suram. Meskipun Yuan Yaoer mengklaim sebagai jenius sekali dalam 100 tahun di Gunung Longhu, dia adalah murid sekolah Fa dan mahir dalam sihir, tetapi dia memang jauh tertinggal dalam kultivasi seni bela diri. Menghadapi serangan dari begitu banyak prajurit tingkat kuning, mantranya secara bertahap menjadi sedikit melebar. Yuan Yaoer kelelahan, melihat beberapa pembunuh telah memojokkannya. Sambil menghindari serangan si pembunuh karena malu, Yuan Yaoer berteriak kepada Ye Chong, "Ye Chong, tidakkah kamu datang dan membantuku? Aku akan dibunuh." Ye Chong tersenyum dan tidak bergerak. Karena dia bisa melihat bahwa Yuan Yaoer bisa bertahan sebentar, jadi dia tidak terburu-buru. Saat berbicara, beberapa belati yang berkedip dengan cahaya dingin semuanya menusuk Yuan Yaoer. Yuan Yaoer mengeluarkan minuman ringan, dan sosoknya berubah menjadi lampu merah lagi, menghindari serangan ini. Sebelum Yuan Yaoer bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, tiba-tiba, aura pembunuh yang dingin meletus. Pemimpin pembunuh akhirnya bergerak, dan dengan suara cang dentang, dia menghunus pedang panjang di pinggangnya. Tebas oleh Yirun Liu, pemimpin si pembunuh berteriak keras, dan dengan tebasan di udara, semburan energi pedang meledak, langsung memblokir semua rute pelarian Yuan Yaoer. Melihat pedang pemimpin pembunuh itu akan jatuh, dia bisa memotong Yuan Yaoer menjadi dua dalam sekejap. Cahaya dingin melintas di mata Yuan Yaoer, dan kilatan keputusasaan muncul di benaknya. Apakah dia baru saja mati seperti ini? Yuan Yaoer menutup matanya dengan putus asa. Pada saat ini, hanya ada suara dong, dan pedang di tangan pemimpin terbang dari tangannya, membentuk setengah lingkaran di udara, dan jatuh ke tanah dengan gemerincing. Ketika Yuan Yaoer membuka matanya, dia menemukan Ye Chong berdiri di depannya. Dia hanya bisa melihat punggung Ye Chong. Perawakan Ye Chong tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan dia. Namun, saat ini terlihat begitu tinggi dan megah. Yuan Yaoer menghela nafas lega dan berkata, "Apakah kamu akhirnya mau bergerak, bersambung?"